Suasana duka menyelimuti keluarga Iren Sokoy dan bayi di dalam kandungannya yang meninggal diduga usai ditolak 4 rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Menurut keluarga, Iren Sokoy hendak melakukan persalinan di RSUD Yowari pada hari Minggu. Namun, ia tidak dilayani karena tak ada dokter dan bayi dalam kandungan mencapai 4 kg sehingga harus menjalani operasi. Sudah mau keluar tapi jalan keluarnya sempit, anak badannya besar. Terus saya bilang, itu jalan keluarnya ada toh, paling operasi. Terus mereka bilang dokter yang operasi tidak ada. Yo kenapa dari tadi bilang supaya kita cari jalan untuk lanjut ke sana. Ini sudah jam 2 malam ini. Direktur RSUD Yowari Marian Braweri menegaskan sudah memberikan pelayanan sesuai prosedur. Kami kutip dari kompas.com, Marian Braweri menyatakan kita sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada. Di sini memang hanya ada 1 dokter dan saat itu berada di luar kota. Namun petugas kita terus berkoordinasi dengan dokter dalam menangani pasien hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain. Keluarga Iren kemudian berpindah ke 3 rumah sakit lain yang terakhir adalah RS Bayangkara. Keluarga mengatakan diminta menyediakan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Lantaran tinggal tersisa ruang VIP. Kalau di Bayangkara, itu minta KTP karena memang dong tahu juga ketik nomor nanti. Katanya kan ada, kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS. Karena memang dia penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja. 3-4 juta kamu bayar dulu. Nah, ketemu bayar itu belum tentu juga ada dokter. Makanya Tom bingung nanti kalian masuk. Sesaknya ini bagaimana? Jangan juga harus operasi cepat. Pernyataan keluarga dibantah pihak Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Direktur Rumah Sakit Bayangkara Jayapura AKBP Romi Sebastian menegaskan pihaknya tidak pernah menolak pasien Iren Sokoy. Menurutnya, rumah sakit sebelumnya tak melalui prosedur rujukan dengan sistem rujukan terintegrasi. Mengedukasi, intinya tidak ada dari Rumah Sakit Bayangkara menolak pasien. Kita tidak pernah bicara sama pasien. Kalau mau dioperasi, bayar 3 juta. Kalau mau dioperasi, DP 4 juta. Kami tidak pernah. Yang kami lakukan adalah kami edukasi tarif untuk pasien umum sekian karena PPI kamarnya penuh, tidak bisa untuk pindah kelas karena itu peraturan pemerintah. Ini bisanya pasien umum. SOP sudah kami laksanakan. Karena tak memiliki dana dan tak mendapat jaminan adanya dokter, Iren akhirnya dibawa ke RSUD Jayapura. Namun dalam perjalanan, Iren meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Kasus ini pun mendapat atensi dari Gubernur Papua. Matius Fahiri mengancam akan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Saya sudah tanya langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten Jayapura. Nah ini bagian yang evaluasi besar. Jadi yang perawatan kesehatan saya sudah ingatkan. Mau kau di kabupaten kota di mana puskesmas tidak ada lagi menolak pasien. Ini tidak bisa tawar-menawar kata gubernur itu. Dan rupanya kan sudah ada aturan di undang-undang kalau saya nggak salah. Pak Menteri juga ngomong yang sama. Ya saya juga akan mendahului karena saya mau seperti itu. Kalau masih ada lagi yang tolak, itu saya pasti akan copot dia dari rumah sakit. Kisah Iren dan bayinya menjadi cerminan bahwa akses dan jaminan kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Windy Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Lahar dingin